memuliakan Engkau ya Tuhan. Puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kita yang siap beribadah, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Kita bersuka cita hari ini kita boleh beribadah kembali. Sekalipun kita masih beribadah online, tapi kita percaya Bapak Ibu saudara di rumah, kita percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita, amin. Mari saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita, kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita mau senangkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan Kau suruh mendekat untuk diam dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait yang kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami masih dalam hadirat-Mu, dalam pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, kami mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat
kerinduan, katakan ingin jauh darimu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami umat-umat-Mu. Bila Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu penuh atas setiap kami. Mari mati hidup, mari bersama-sama dengan penuh kerinduan katakan ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Kejamah biarkanlah tinggal di dalamku di bait surga. Mau lebih lagi, hidup lagi, lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku di bait suci-Mu. Roh Kudus jamah kami rindu Kau lebih lagi. Curahkan kuasa-Mu, hadirat-Mu bagi kami, sebab kami rindu di hadapan-Mu. Kau yang kami rindukan, mengalirlah, menerjemah. Ya Roh Kudus, kami rindukan, kami haus padamu. Haleluya. Fall in this place, anciri setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebab hanya Kau yang sanggup memuaskan setiap kami, mengairi setiap tanah yang kering. Mengalirlah saat ini, bergeraklah di tengah-tengah kami. Kami perlu Kau, Roh Kudus. Jamahlah, mengalirlah lebih lagi. Ya Rabbi You are welcome in this place, Holy Spirit. You are my desire, Holy Spirit. Terlalu rindu kami Tuhan. Setiap kami disegarkan kembali hari ini ya Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang menghibur setiap kami, Roh yang berikan kekuatan bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan.
Sebab kami percaya hanya Engkau yang sanggup memulihkan segala sesuatu ya Tuhan. Ini setiap kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami boleh dipenuhi kembali dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Rindu menikmati Engkau lebih lagi Roh Kudus. Overflow in this place, fill our hearts with your love, surround us. You're the reason we can to encounter your love, surround us. Overflow in this place. Kuasa-Mu bekerja setiap rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir, membakar. You are the reason, you are Savior. Overflow in this place, fill our heart with your love, surround us. You're the reason we can to encounter your love, surround Your kingdom come, your will be done. Yes, Lord. Your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in
umat yang ada di rumah, mari bersama-sama. Ini waktunya setiap kita disegarkan kembali. Mari minta urapan yang baru. Setiap kita disegarkan. Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kita, dimanapun kita berada saat ini. Yang ada di rumah-rumah, Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kita, menjamah setiap kita. Tidak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu jamahan lebih lagi, mengalir, bergerak lebih lagi. Mengalir, Roh Kudus. Ini seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menghiburkan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah goncangan dunia saat ini ya Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu lebih dan lebih lagi, yang menguatkan setiap kami, menopang setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Izinkan Tuhan bekerja bagi setiap kita. Yes Lord. Mari terus berdoa, mari terus sembah Dia. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Curahkan lebih lagi, mengalir lebih lagi, nyatakan lebih lagi. Haleluya. Thank you Lord. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain.
urapan daripada-Mu ya Tuhan. Kami terima kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan iman kami, membangkitkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh-Mu yang telah ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan, membuat kami Tuhan semakin bergairah mengikut Tuhan, membuat kami semakin bergairah Tuhan Yesus melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang membangkitkan hidup kami, membuat kami bersuka cita di atas keadaan kami sekarang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Allah. Dan kami tetap Tuhan Yesus memuji-muji Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang telah menerima kuasa Roh Kudus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua kita diberkati, amin, dalam ibadah ini, amin. Dan kita percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Jalan nama Tuhan dimuliakan, karena
Kristus, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, kita percaya api Pentakosta sedang menyala hari-hari ini bagi kita, amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah api Pentakosta berkibar bagi setiap kita, menyala bagi pribadi lepas pribadi. Haleluya. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Lagi katakan Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah katakan api Kristus, sudah menyala. api Kristus menyala bagi setiap umat Tuhan. Api, 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 Sekali lagi umat Tuhan katakan api Kristus. api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah Sekali lagi menyala. api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah Sekali lagi menyala. katakan Api, 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 api Kristus sudah menyala. kita percaya Roh Kudus membakar hati kita untuk tetap memuji dan muliakan nama Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada, tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan umum, persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Mari kita bawa kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan penuh kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, kita percaya semuanya berasal daripada Tuhan, amin. Dan terus siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hidup kita supaya kita mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap kami Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang susah. Roh Kudus, Roh Kudus, jamahlah. Kami perlu jamahanmu lebih lagi ya Roh Kudus. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, Roh
hiburkan aku Tuhan. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menolong. Jamah saat ini setiap kami, Roh Kudus kami siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami boleh kami dijamah firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kami, yang menguatkan, menghibur, bahkan meneguhkan setiap umat-Mu di mana mereka berada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua jemaat GBI GP Hapanbil. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan di tengah kondisi yang belum pasti ya. Dan semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita bisa tiba sampai hari ini di minggu pertama bulan Juni. Haleluya, Tuhan menyertai kita saudara. Dia pelihara, Dia mengasihi kita, Dia menjaga, Dia memberkati. Jadi sudah seharusnya kita tetap bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan, masih bisa kita nikmati. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menghargai hari ini dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya lebih lanjut mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di minggu pertama ini, saudara, saya ajak saudara yang ada di rumah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Tuhan menuntun menyertai kami sampai tiba di hari ini, hari Sabat di minggu pertama bulan Juni. Kami tidak bisa memungkiri kalau kami bisa sampai di hari ini adalah semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang masih mempercayakan untuk kami boleh menikmati hari ini. Dan kami bersyukur Bapa, hanya kemurahan dan kebaikan-Mu sajalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan sama-sama mendengar arahan dari kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hidup kami, hati pikiran kami, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan menjadikannya berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat mari katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, di minggu pertama bulan Juni ini kita masih dalam suasana Pentakosta ya. Karena minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi suasana hari Pentakosta itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Ya, jadi minggu ini masih suasana Pentakosta. Dan kita tahu hari Pentakosta itu disebut juga hari yang ke-50 yang dihitung sejak kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan setelah Yesus bangkit, kita tahu selama 40 hari Dia berkeliling, Dia bertemu dengan banyak muridnya. Dan di hari yang ke-40 Dia naik ke surga, saudara. Yesus cuma kasih perintah kepada murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem.
tetapi menunggu di Yerusalem, tepatnya di sebuah loteng di Yerusalem, ya. Karena ada janji Bapa di situ yang akan diberikan kepada mereka. Itu sebabnya selama 10 hari sejak Yesus naik ke surga, murid-murid menanti dengan sungguh-sungguh, saudara. Menanti dengan sebuah kelaparan dan kehausan di loteng itu. Dan kita tahu pada hari yang ke-10 Tuhan mencurahkan janjinya. Bapa memberikan janji itu kepada murid-murid yang ada di situ. Dan peristiwa itu disebut sebagai hari Pentakosta. Kalau boleh saya katakan, hari Pentakosta itu adalah hari pembaharuan bagi para murid. Karena kita tahu sejak hari itu, saudara, gaya hidup dan pola pikir para murid Tuhan berubah. Dan yang membuat mereka mengalami pembaharuan itu adalah karena mereka mengalami kepenuhan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Saudara, hari Pentakosta adalah titik awal kebangkitan gereja mula-mula, bahkan sampai kepada gereja sekarang ini. Ya, kita akui sekalipun seringkali ada pasang surut, ya, tapi api Pentakosta itu terus membakar gereja Tuhan, memperbaharui setiap pribadi orang percaya. Saudara, seorang anak Tuhan tidak akan benar-benar mengalami kehidupan yang serupa dengan Allahnya kalau kehidupan sehari-harinya tidak pernah hidup dalam persekutuan dengan Roh. Kita semua tahu bahwa sejak Yesus terangkat ke sorga, maka pekerjaan Allah di bumi, perannya sudah diambil penuh oleh pribadi yang namanya Roh Kudus. Orang Kristen, gereja tidak akan pernah mengalami transformasi pembaharuan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, kalau tidak pernah mengizinkan Roh Kudus mentats, menjamah. Kalau tidak pernah mengizinkan karya Roh Kudus memanifestasi gereja Tuhan. Jadi sekarang ini yang berperan penuh adalah Roh Kudus, saudara. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas 24:49 Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku." Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara, yang dijanjikan oleh Bapa kepada anak-anaknya bukan sekedar berkat jasmani, tetapi lebih dari itu semua ialah pribadinya sendiri, saudara, dalam rupa Roh yang diutus untuk menolong saya dan saudara, untuk menolong semua orang percaya. Allah tidak benar-benar meninggalkan kita sendirian dalam dunia ini, karena Dia tahu kita anak-anaknya. Dia tahu kita ini seperti domba yang tidak bisa melindungi diri sendiri dari serigala-serigala yang berkeliaran dalam dunia ini, saudara. Itu sebabnya juga di dalam Yohanes 14 ayat 18 Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Dia datang bukan dalam wujud jasmaninya lagi, tetapi dalam rupa Roh. Perhatikan kalimat ini, ya, "Aku datang kembali kepadamu."
Yesus ngomong, aku datang kembali, tapi dalam rupa roh. Yesus tahu kalau kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, saudara. Itu sebabnya dia selalu ada bagi saya, bagi kita, bagi semua orang percaya. 1 kali 24 jam kehidupan kita, 31 hari dalam 1 bulan, atau 365 hari dalam setahun. Yesus ada bagi saya dan saudara. Dan Yesus dalam pribadi Roh Kudus selalu siap untuk memperbaiki kita, selalu siap untuk merestorasi, menyembuhkan, menyempurnakan, melepaskan ikatan, mematahkan kuk, memulihkan yang sudah rusak. Bahkan kehidupan yang sudah hancur sekalipun Roh Kudus bisa menjadikannya baru kembali. Bahkan kuasa Roh Kudus bisa menyembuhkan kita dari segala penyakit yang ada dalam dunia ini, asal kita mau percaya kepada pekerjaan Roh, asal kita bersedia dipenuhi dan diintervensi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kesediaan kita ialah hati yang terbuka, saudara. Kesediaan kita untuk direstorasi, diperbaiki, dipatahkan kuk, setiap ikatan dihancurkan. Kesediaan itu menyangkut hati kita yang terbuka. Mau nggak diintervensi oleh Roh Kudus? Mau nggak mengalami kepenuhan Roh? Mau nggak dibaptis oleh Roh Kudus? Hati yang lapar dan haus akan kehadiran Yesus dalam pribadi Roh Kudus, itu yang kita perlukan, saudara. Haleluya. Nah, dalam perenungan hari ini, saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, apa yang bisa dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita secara pribadi. Yang pertama, di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima, saudara bisa baca di layar handphone saudara atau di layar televisi saudara. Kesimpulannya adalah hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi hal yang pertama yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, sebenarnya banyak hal, saudara ya. Hampir seluruh aspek hidup kita bisa Roh Kudus bekerja dan berkarya. Tapi hari ini saya mau sampaikan 3 saja, saudara. Yang pertama, hidup kita bisa diperbaharui oleh Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memperbaharui hidup kita. Saudara, transformasi hidup kekristenan harus disertai oleh pembaharuan. Apa yang perlu diperbaharui? Yaitu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Harus diperbaharui. Kitab Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, disinilah permasalahannya, saudara. Banyak kali orang Kristen gagal dalam mencapai suatu tahap di mana pikiran, kehendak, dan perasaannya bisa selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Allah. Dan kegagalan ini membuat banyak kali kita akhirnya dipermainkan oleh perasaan, dipermainkan oleh pikiran, dipermainkan oleh kehendak bebas kita. Makanya seringkali orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, berjalan semaunya sendiri, saudara. Tapi saya berharap jemaat GBI GPA Panbil, kita adalah orang-orang yang mau diintervensi hidup kita oleh Roh Kudus. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita izinkan diintervensi oleh Roh Kudus.
Izinkan Dia menguasai hidup kita. Kenapa banyak orang gagal? Seringkali dipermainkan oleh perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena seringkali kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Gak akan mungkin bisa, saudara. Yang ada ialah kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Kalau lagi gak mood, bawaannya baper. Karena kehendak bebas yang nggak bisa dikontrol, nggak mau diintervensi oleh Roh Kudus dalam hidupnya, seringkali dia mengambil keputusan yang salah. Pikiran yang tidak bisa dikuasai, akhirnya apa? Membawa kepada pikiran-pikiran yang tidak benar, yang najis, yang kotor, saudara. Karena tidak ada penguasaan pikiran, perasaan, dan kehendak inilah akhirnya kita tidak mampu untuk memberi kesaksian hidup yang baik. Bahkan hidup kita cenderung jadi batu sandungan buat orang lain. Saudara, kekristenan itu adalah hidup yang selalu diperbaharui, karena tujuan kita adalah menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang sempurna, saudara. Dan yang bisa menyempurnakan hidup kita bukan diri kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid, saudara. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup mereka dalam peristiwa di loteng Yerusalem, Petrus yang penakut itu diperbaharui menjadi pribadi yang berbeda. Itu pembaharuan, saudara. Sederhananya itu begini: kalau kita tidak mau dibaharui oleh Roh Kudus, itu sama saja kita tidak mau disempurnakan. Kalau kita tidak mau menjadi sempurna seperti Bapa, itu sama saja artinya kita menolak untuk menjadi penghuni kerajaan sorga. Simpel saja, saudara. Ingat ya, kekristenan adalah pembaharuan yang menuju kepada kesempurnaan. Dan pembaharuan itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan Yesus lewat karya Roh Kudus yang kita izinkan mengintervensi hidup kita, memperbaharui hidup kita, supaya hari demi hari kita semakin disempurnakan, saudara. Karena memang itu tujuan gereja Tuhan di muka bumi ini, menjadi sempurna, diperbaharui. Itu adalah pekerjaan Roh, bukan pekerjaan kita pribadi, bukan kekuatan kita, tapi itu pekerjaan Roh. Izinkan hidupmu diintervensi oleh Roh Kudus. Izinkan, saudara. Biarkan Dia memperbaharui hidup kita hari demi hari. Nah, kita lihat yang kedua. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, saudara juga bisa baca itu di layar televisi atau di handphone saudara. Intinya adalah yang kedua, Roh Kudus, oleh Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus, kita mengerti tentang kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Saudara, kebenaran yang dimaksud sesungguhnya ialah menunjuk kepada pribadi Allah itu sendiri, karena Dialah satu-satunya kebenaran, saudara.
Nah, kekristenan sejati hanya mengakui adanya satu Allah dimanapun dan kapanpun, karena tidak ada Allah sebelum Allah dan tidak akan ada Allah lain sesudah Allah. Yesaya berkata, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Allah bahkan tidak pernah tahu kalau ada Allah lain. Yesaya 44 ayat 8 menulis berkata, kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal, kata Tuhan. Tidak ada Allah lain, hanya Dialah Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan Dialah itu kebenaran. Dan Roh Kudus kita perlukan dalam hidup kita supaya kita mengerti tentang kebenaran itu, supaya kita bisa memahami tentang kebenaran itu, tentang Tuhan itu, saudara. Nah, salah satu peran Roh Kudus dalam hal ini adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran tentang Allah itu. Ini artinya Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal Allah dalam seluruh kebenarannya. Karena sampai hari ini, saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Allah secara sempurna. Itu sebabnya sekarang ini banyak sekali bermunculan doktrin-doktrin tentang Allah, ya, yang akhirnya membuat banyak orang Kristen menjadi bingung. Ada doktrin yang mengajarkan bahwa Allah itu full dengan kasih, sehingga Allah tidak akan menghukum umatnya sekalipun umatnya itu terus-terusan berbuat dosa. Ini tidak benar juga, saudara. Ada juga doktrin yang mengatakan bahwa Allah itu jauh dan tidak bisa dijangkau. Jadi ada bermacam-macam pengajaran teori tentang Allah, tetapi semua itu tidak dapat membuat kita mengenal Dia dengan benar. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Allah secara benar? Kita harus intim dengan Tuhan, ya. Kita harus mencintai firman-Nya, betul. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, betul. Tapi jangan lupa, untuk kita bisa mengenal Allah secara benar, kita perlu Roh Kudus memberikan hikmat, pewahyuan, pengertian kepada kita untuk mengenal siapa Allah yang benar itu. Cuma masalahnya ialah kita tidak akan bisa melakukan itu semua kalau Roh Kudus tidak menolong kita. Itu sebabnya banyak kali kita tidak memahami tentang Tuhan secara utuh. Saudara, selama kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas kata orang. Dan kalau pengenalan kita akan Tuhan yang adalah kebenaran itu hanya sebatas kata orang, itulah sebabnya kegagalan kita untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Kita gagal untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan, karena kita hanya mengenal tentang Tuhan dari kata orang. Kita tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, pengertian, pemahaman melalui firman-Nya, melalui persekutuan dengan Dia untuk mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya kita gagal memahami jalan-jalan Tuhan. Termasuk kondisi sekarang dengan COVID-19, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu yang terjadi dalam dunia ini? Dia tahu.
Itu pun bagian dari jalan Tuhan untuk kita pahami, saudara. Kenapa orang Kristen seringkali gagal memahami jalan-jalan Tuhan? Karena dia hidupnya tidak diintervensi oleh Roh Kudus. Bukankah itu juga yang terjadi atas bangsa Israel? Saudara, mereka mengenal Tuhan hanya dari kata Musa. Mereka menolak untuk mengenal Allah secara pribadi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sedikit saja permasalahan diperhadapkan kepada mereka, mereka langsung memberontak kepada Musa. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak ngerti tentang jalan-jalan Tuhan, saudara. Karena mereka tidak mau mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka mengenal Tuhan hanya dari kata Musa. Saudara, kita perlu mengenal Allah secara pribadi. Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, yang saya lihat respon umat Tuhan sekarang ini pun tidak jauh beda dengan umat Israel pada zaman Musa. Sedikit diperhadapkan dengan kehidupan yang sulit, Tuhan jadi sasaran tembak, saudara. Dengan COVID-19 ini berapa banyak orang Kristen bersungut-sungut. Kenapa ini mesti terjadi? Kok Tuhan gak menolong? Kok Tuhan gak segera melalukan ini? Mari saya ajar saudara, kita mengalir kepada kehendak Tuhan. Kita ikuti, Tuhan punya rencana yang baik, itu saja saudara. Percaya. Ya. Tapi saya juga tidak bisa pungkiri, banyak saya melihat sekarang ada banyak anak Tuhan di tengah situasi COVID-19 ini menjadi apatis dengan Tuhan, saudara. Hal ini dapat dilihat dari sikap mereka, terutama terhadap ibadah. Saudara, sejak gereja melakukan ibadah online, saya dengar rekan-rekan gembala yang lain, saudara. Ya, saya berharap jemaat GBI Panbil tidak melakukan. Mereka juga berkata tidak semua jemaatnya mau mengikuti ibadah online. Partisipasi jemaat dalam mengikutinya mengalami penurunan karena merasa ibadah itu tidak lagi penting di tengah situasi COVID-19 ini. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya bagi orang Kristen. Justru di tengah situasi yang tidak baik ini, harusnya orang Kristen makin bersemangat untuk mencari Tuhan, makin bersemangat untuk mengenal Tuhan, makin bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan mengurung diri atau mengambil waktu untuk kesenangan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kerohaniannya. Nah, saya menghimbau seluruh jemaat GBI GPA Panbil, tetaplah beribadah walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi apatis? Karena ini juga Roh Kudus belum menolong mereka untuk mengenal Allahnya secara utuh. Dan untuk kita bisa memahami Allah yang tidak terbatas itu, kita perlu peranan Roh Kudus yang menerjemahkannya dalam hati dan pikiran kita, saudara. Jadi kalau diperhadapkan kepada kita situasi yang tidak baik hari-hari ini, hati dan pikiran kita sudah selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Jadi kita enjoy jalani hari-hari kita, saudara. Kita tidak perlu apatis
bingung, stres. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiranmu. Dan bagian yang ketiga, apa yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita adalah dalam Roh Kudus ada yang namanya kemerdekaan. Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Di dalam Roh Kudus atau Roh Kudus bisa memerdekakan kita. Saudara, definisi merdeka menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya bebas dari perhambaan. Sedangkan perhambaan itu sendiri berarti seseorang yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan untuk membebaskan dirinya dari sesuatu yang mengikat dia. Itu perhambaan. Dan Roh Kudus dikatakan berkuasa memerdekakan orang yang diperhamba ini. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak kali kita masih terikat dengan sesuatu itu, saudara. Bahkan kita tidak mampu untuk lepas dari ikatan itu, walaupun mungkin kita sudah mencoba berbagai hal. Dan kegagalan adalah hal yang paling sering datang menghampiri kita. Kita ingin lepas dari keterikatan. Misalnya situs-situs porno. Kita mencoba 1-2 hari, berhasil. Tetapi di hari berikutnya entah datang dari mana setan porno itu, tanpa sengaja tiba-tiba mata kita melihat yang gak pantas di wall Facebook kita. Dan akhirnya kita terikat kembali dengan spirit pornografi itu. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan diperhamba. Ini baru satu contoh, saudara. Banyak ikatan yang lain yang mengikat kita. Saya nggak tahu seberapa Anda menjadi orang merdeka di dalam Tuhan. Ada banyak perhambaan. Dengan jenis perhambaan yang lain, ada yang terikat dengan rokok, diperhamba dengan masa lalu yang pahit, tidak bisa dia melupakan, saudara, kepahitan yang pernah dia alami di masa lalu. Dia diperbudak juga dengan uang, dia terikat sekali dengan uang. Kalau dia gak punya uang, stres ya, hari-harinya hanya mencari uang. Diperhamba dengan apa lagi? Macam-macam spirit perselingkuhan, diperhamba dengan spirit kesombongan, diperhamba dengan spirit kepahitan, kebencian, kemunafikan. Ada banyak spirit yang jahat di dalam dunia ini yang mengikat manusia. Jangankan orang di luar Kristus, yang di dalam Yesus saja masih banyak yang terikat, saudara. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Menurut penelitian, saudara, bukan karena mereka tidak punya waktu dengan Tuhan, tapi semua itu disebabkan karena mereka masih diikat oleh berbagai spirit kedagingan mereka sendiri. Makanya kalau bicara hal tentang Tuhan, itu jauh dari pikiran mereka. Contoh dalam Alkitab siapa? Yudas. Kita tahu Alkitab juga sudah menulis, saudara. Dia sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia sudah diperingatkan, tetapi dia tetap lakukan hal yang jahat itu, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia diperhamba. Yang menghamba dia adalah uang. Ada berapa banyak kita seringkali dinasehati, jangan lakukan ini, jangan berbuat ini, jangan bertindak bodoh.
Tapi toh tetap saja kita lakukan hal yang bodoh, hal yang tidak benar, tidak baik. Kenapa? Karena kita diikat oleh hal itu, saudara. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar-benar bisa bebas dari berbagai perhambaan, saudara? Hanya satu solusi yang Allah sediakan bagi kita, yaitu hidup. Sekali lagi, hidup kita harus diintervensi oleh Roh Kudus. Tidak ada cara lain, saudara. Harus hidup kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab ada ditulis kok dalam firman Tuhan, saudara, yang berkata, di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau di dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka di dalam hidup kita ada kemerdekaan. Kalau di dalam roh hidup kita tidak ada Roh Kudus, yaitu diikat, diperhamba, diperbudak. Lalu kapan kita akan mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan? Kalau hari demi hari sepanjang hidup kita terus diikat, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di dalam Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara, memenuhi hidup saudara, disitulah ada kemerdekaan bagimu. Haleluya. Sebab tidak ada kekuatan kita untuk bisa bebas dari semua keterikatan, kecuali Roh Allah ada di dalam kita dan menguasai hidup kita. Kecuali ada Roh Kudus menguasai hidup kita. Buka hatimu, saudara, untuk Roh Kudus memberikan kuasanya. Berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kau akan dibuat menjadi manusia yang berbeda. Haleluya. Ini 3 pesan Tuhan hari Minggu pertama ini yang masih berkaitan dengan hari Pentakosta. Kita perlu Roh Kudus. Saudara mungkin yang lagi ibadah dengan beberapa orang, kasih salam kanan kirimu, katakan, engkau perlu Roh Kudus. Dan sama-sama katakan, kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Mari saya ajak kita angkat pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi pribadimu dalam rupa Roh itulah yang sekarang bekerja di dalam gerejamu, di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengizinkan hidup kami dipimpin oleh Roh, diintervensi oleh Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, Roh-Mu yang hidup mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hatimu saudara, terima Roh Kudus di tempat engkau berada. Rasakan Roh Kudus kuasanya menjamah hidupmu,
memenuhi kembali, mengalir di setiap bagian dari tubuhmu, memenuhi engkau. Dan biarkan kelepasan terjadi dalam hidupmu oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja sekarang. Aku katakan dalam nama Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat GBI GBA Panbil, terjadi kemerdekaan dalam hidupmu. Hidupmu mengalami pembaharuan. Hidupmu dipimpin oleh Roh untuk mengenal kebenaran tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Biarkan kuasa itu mengalir beberapa detik ini dalam hidup saudara. Percaya dan terimalah. Percaya dan terimalah Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh-Nya kembali menjamah, menyentuh, memenuhi, memerdekakan, memperbaharui hidup kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan. Kami bersyukur Bapa di surga, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama bulan Juni ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara, mari angkat itu di kedua tangan saudara. Biarlah ini menjadi materai Roh Kudus juga memenuhi hidup kita saudara. Mari sungguh-sungguh bawa ini ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan dan dihancurkan bagi kami, dan darahmu yang kudus yang ditumpahkan bagi kami. Bukan saja jalan keselamatan dan pengampunan dosa yang tersedia di dalamnya, tapi kuasa ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus. Melalui persekutuan ini, tubuh dan darahmu ini kami terima kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan dan minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saatnya juga kami berdoa, khusus untuk seluruh jemaat GBI GBA Panbil yang hari ini mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan terus mengikat mereka dalam satu roh dengan Engkau. Mereka di dalam Tuhan, Tuhan di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan roh-Nya. Tuhan memberkati engkau dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dalam segala anugerah-Nya. Tuhan menyertai engkau, memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati, menyediakan segala yang kau perlukan. Di tengah berbagai situasi yang sulit, Allah tetap menyediakan hidangan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagimu. Tubuh jiwa rohmu diberkati oleh Tuhan. Berkat ini bagimu dimateraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerimanya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam Pentakosta. Shalom. Biarlah api Pentakosta berkibar bagi setiap kita, menyala bagi pribadi lepas pribadi. Haleluya. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Lagi katakan, Api Pentakosta ku punya,
dipilih.